Perkenalkan, nama saya Agung. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat di belakang kita lagi ada diklat tentang cloud computing, infrastruktur cloud computing dan data center. Jadi Bapak-bapak di sini sedang praktek. Ya. Saya di sini adalah sebagai pengajar atau widyaswara untuk mata diklat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolah kita hari ini nanti akan saya berikan 3 bagian video, di mana bagian pertama adalah kita akan dengan pengantar cloud computing. Bagian kedua, video tersebut berisi tentang praktek baik bagaimana menerapkan cloud computing menggunakan VMware Cloud Director. Yang terakhir, bagian terakhir adalah video terakhir adalah digunakan Bapak Ibu untuk desimilasi di sekolah. Jadi ada pilihan desimilasi, bisa lihat di video terakhir. Baik, sekarang kita akan bicara tentang prinsip kerja sebuah cloud computing menggunakan VMware VCD atau VMware Cloud Director. Untuk melihat bagaimana Cloud Director itu bekerja atau VMware Cloud bekerja, saya akan mengambil sebuah filosofi, yaitu membangun hotel digital. Ya, jadi dalam contoh ini, dalam ilustrasi ini, kita akan membuat sebuah hotel digital, di mana ada pondasi gedungnya itu adalah sebuah aplikasi atau VMware, kita sebut VMware ESI. Jadi ESI sering dapat kita sebut sebagai the foundation, ya, di mana ini adalah sebuah pondasi fisik dan struktur bangunan hotel, kita ibaratkan, ya. Untuk mengubah sebuah server fisik menjadi sumber daya virtual yang bisa membagi-bagi sebuah kamar. Jadi dalam sebuah hotel itu biasanya ada kamar-kamar. VMware ESI ini akan meletakkan kamar-kamar atau virtual di dalamnya. Nah, jadi yang menjadi pondasi dari hotel ini atau bangunan hotel ini adalah VMware ESI. Ya. Ya, kalau kita lihat sedikit seperti ini, pondasi fisik dan struktur bangunan hotel mengubah server fisik yang menjadi sumber daya virtual yang bisa dibagi-bagi untuk kamar-kamar. Jadi kamar-kamar tersebut adalah digunakan untuk orang yang menyewa atau kita sebut nantinya adalah tenan. Kemudian untuk mengatur kamar-kamar tersebut, tamu hotelnya, tentu kita butuh seorang manajer, di mana manajer tersebut akan dilambangkan, akan diilustrasikan dari manajer tersebut adalah vCenter. Jadi kita butuh sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengatur hotel ini, yaitu kita bisa menggunakan sebuah virtual mesin namanya vCenter, atau kita sebut juga dengan the manager. Kalau ESI adalah the foundation, vCenter adalah the manager, di mana manajer hotel yang memegang kendali pusat, mengatur distribusi virtual mesin, jadi mengatur kamar-kamar, mengatur tamu-tamunya, menjaga kebersihan, memastikan setiap jika satu sayap dari hotel tersebut rusak, maka tamu bisa dipindahkan ke kamar lainnya secara instan tanpa mereka sadari. Jadi Bapak Ibu, kita anggap jika salah satu kamar hotelnya itu rusak, maka itu tamunya akan dipindahkan ke kamar yang lain. Nah, ini akan berjalan di belakang layar tanpa ada downtime. Jadi kita tidak tahu bahwa sebenarnya komputer virtual yang dijadikan cloud yang kita sewa itu akan berpindah dari satu ESI ke ESI yang lain, dari kamar ke kamar yang lain tanpa ada downtime. Ya, ini menggunakan sebuah fitur yang namanya HA dan vMotion juga DRS. Jadi lingkungan inilah, di vCenter inilah yang menjaga kestabilitasan dari VMware ESI. Jadi ada the manager yang mengatur. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada juga di sini kita akan bicara tentang NSXT atau the infrastruktur. Jadi setelah kita punya hotelnya, ada manajernya, tentunya kita tahu bahwa di balik kamar-kamar hotel tersebut tersusun pipa-pipa yang mengalirkan air, ada pipa yang digunakan untuk pendingin udara,
ada pipa-pipa yang digunakan juga untuk listrik dan kelistrikan. Nah, pipa-pipa tersebut kita ibaratkan adalah jaringan di belakang layar. Jadi di belakangnya itu Bapak Ibu, jaringan bukan hanya satu di depan hotel digital kita atau di VCD, tapi di belakang itu akan ada jaringan-jaringan secara fisik dan ada secara logik. Jadi NSX itu adalah sistem pipa air, kita ibaratkan adalah sistem pipa air, kabel listrik, jalur komunikasi rahasia di balik dinding yang menghubungkan tiap kamar. Ya, jadi misalnya kamar 1 dengan kamar 2 semuanya kamar ini terhubung dengan pipa-pipa air dan sebagainya, juga listrik, AC, juga ada lorong-lorong digunakan untuk saling berkomunikasi. Ya, lewat telepon ya, biasanya ya ada jalur telepon di sini agar aman. Ya, jadi terisolasi di sini. Ya, jadi kamar-kamar ini di belakangnya kita sebut seperti ini ya. NSXT itu seperti ini ya, engineering room, back end infrastruktur. Jadi adalah bagian dari engineering room atau infrastruktur di belakang layar dari cloud digital tersebut. Selanjutnya, setelah kita memiliki infrastruktur yang sudah dibangun, tentunya untuk memasarkan kamar ini ya perlu sebuah antarmuka ya, yang bisa kita sebut front desk ya, biasanya di sini front desk, di mana tamu nanti akan memesan kamar di sini. Nah, untuk pemesannya ada namanya VCD, Virtual Cloud Directory. Ini sebuah portal pemesanan online untuk tenan atau pelanggan yang mau login, kemudian pilih paket misalnya untuk menghidupkan layanan mereka sendiri. Misalnya ada membutuhkan kamar yang suite dan sebagainya ya, seperti kalau dalam realnya VCD itu akan kita pilih misalnya jenis harddisk yang digunakan, berapa kapasitasnya, RAM yang diminta yang kita beli atau kita sewa berapa kapasitasnya, juga prosesor yang akan digunakan virtual machine akan kita sewa melalui VCD ini, Virtual Cloud Director. Jadi ilustrasi membangun hotel digital ini adalah contoh prinsip kerja pada cloud computing menggunakan VCD. Nanti kita akan coba untuk bahas satu persatu, dimulai dari hotel, bangunan hotelnya atau the foundation, yaitu sebuah VMware SC. Ya. Pertama adalah persyaratan khusus atau kita sebut blueprint untuk membangun hotel ini. Pertama, syarat-syaratnya harus menggunakan VMware SC ya, aplikasinya. Kemudian ada VMware vCenter. Kemudian vCenter itu the manager. Kemudian ada NSXT ya, atau di infrastruktur. Kemudian interpretabilitas ya, interpretabilitas dari VMware SC, VMware vCenter, VMware NSXT ini adalah versi dari SC, vCenter dan NSXT. Kita harap semuanya saling mendukung. Biasanya kita bisa menggunakan vSphere 78 dengan NSXT-nya 3 yang versi 3 atau versi 4 ya. Untuk VMware SC dan vCenter-nya itu biasanya satu bundle, satu paket namanya vSphere, itu bisa di 7/8. Selanjutnya untuk VDS sendiri, Bapak Ibu, VDS adalah sebuah suite virtual ya. Kalau kita bilang ini adalah bagian daripada NSXT dan vCenter ya. Jadi jalur-jalur pipa ini kita sebut sekarang VDS namanya, Virtual Distribution Suite. Jadi ada sebuah suite virtual ya, kita namakan VDS. Jika kita menginstal versi awal dari VMware SC dan vCenter, maka bentuknya adalah VSS, Virtual Standard Suite. Nah, itu perlu kita upgrade menjadi VDS. Prosesnya ada di dalam vCenter. Nanti kita harus merubah dari VSS menjadi VDS. Jadi kalau kita bilang Virtual Distribution Suite atau VDS itu jaringan cloud wajib menggunakan VDS. Jadi kita tidak bisa menggunakan VSS ya, Virtual Standard Suite, tapi harus menggunakan VDS. Jadi ada sebuah suite virtual
ya, yang tadinya adalah VSS harus dirubah menjadi VDS. Berbeda dengan suite biasa, ya, VDS adalah salah satu suite virtual besar yang membentang dari seluruh server SI. Jadi semua SI tersebut nantinya harus menggunakan suite VDS dalam satu buah cluster dan memastikan konfigurasi jaringan tetap identik dimanapun VM virtual machine berada. Jadi seperti ini ilustrasinya, ada sebuah suite ya, namanya VDS ya, di mana setiap SI tersebut nanti bisa terhubung ke jaringan VDS. Nah, suite tersebut biasanya ada portnya. Nah, untuk mengatur setiap SI tadi sepertinya kita tidak boleh saling bertabrakan datanya, maka kita bagi port ya, namanya port distribusi suite. Contohnya untuk mengatur kamar-kamar atau mengatur SI-SI ini menggunakan port management suite. Yang kedua, kita akan bicara sang penguasa hardware atau SI itu sendiri. Jadi SI dulu namanya adalah jenisnya adalah Hypervisor bare metal ya. SI-nya itu diinstal, jadi disebut SI ini disebut juga Hypervisor bare metal. Kenapa? Karena SI langsung diinstal langsung di hardware tanpa OS. Jadi itu juga sudah berupa operating system. Jadi SI yang kita install di sini nanti bentuknya adalah Hypervisor bare metal langsung diinstal tanpa OS. Ya, jadi si SI itu termasuk OS-nya. Kalau kita pernah kenal dulu bahwa untuk virtual machine harus diinstal di OS, kalau dengan bare metal artinya langsung. Kemudian nanti setelah kita menginstal SI, hard disk tersebut di dalam dalam VMware SI adalah disebut data store, yaitu wadah penyimpanan file virtual machine. Nanti virtual machine-nya disimpan di dalam data store ya, atau hard disknya. Bisa berupa disk lokal. Jadi hard disk di dalam SI itu bisa lokal, bisa juga berbentuk hard disk terpusat atau SAN atau NAS ya. Storage Attached Network atau NAS, Network Attached Storage ya. Oke, kalau menggunakan SAN atau NAS ini bisa diakses terpusat ya. Kemudian yang tadi kita bicara tentang virtual standard suite. Jadi waktu kita memiliki pertama kali menginstal SI ya, karena dia berupa bare metal atau berupa OS langsung, maka suite virtualnya hanya lokal. Jadi diberikan sebuah suite virtual namanya VSS, bukan berbentuk VDS tapi berupa VSS ya. Suite-nya hanya lokal. Dalam satu arsitektur modern kita hanya menggunakan VSS untuk manajemen awal. Jadi awalnya seperti itu. Ada SI, di dalamnya ada sebuah suite namanya VSS. Nah, ini harus dirubah menjadi VDS nantinya. Di mana SI tersebut pasti ada data store. Nah, nanti Bapak Ibu jika kamar-kamar tadi untuk yang kita sebut tadi kamar-kamar itu akan menyimpan virtual mesin ya di dalam ruang-ruangnya, di mana virtual mesin tersebut nanti hard disk disimpan dalam sebuah hard disk, yaitu disebut juga dengan data store ya, bisa terpusat dan bisa lokal ya, bisa SAN atau NAS. Selanjutnya kita akan bicara tentang vCenter atau the manager. Di sini ya, ini adalah sebuah pusat komando. vCenter Server Appliance kita sebut adalah vCenter Server Appliance atau VCSA. Di mana VCSA ini biasanya adalah di deploy. Jadi bentuknya adalah sebuah VM juga, sebuah virtual machine ya. Jadi the manager ini sebenarnya adalah sebuah virtual machine ya. Ya, yang di deploy atau dipasang di dalam SI, nantinya di deploy di dalam SI. Jadi ini SI gedungnya dipasangkan sebuah vCenter yang berupa virtual machine. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi vCenter Server Appliance adalah alat virtual berbasis Linux yang menjadi otak dari seluruh operasi. Jadi yang mengatur segalanya adalah di dalam vCenter ini. Hierarki strukturnya. Jadi setelah kita punya vCenter, maka kita harus pisahkan ya. Kita bisa membangun sebuah di dalamnya itu nanti kita pisahkan ada beberapa data center yang kita ingin ya. Kemudian ada cluster. Contoh
kita bisa membuat satu buah data center dulu, misalnya adalah data center A. Di dalamnya kalau kita memiliki beberapa SI, misalnya contohnya 4 SI, ya maka kita bisa pisahkan dalam klaster. Klaster pertama bisa sebut kita dengan klaster manajemen contohnya, di mana klaster tersebut tidak disewakan. Kemudian ada klaster training misalnya, di mana cluster training atau cluster kita sebut juga cluster tenan misalnya, di mana cluster tenan tersebut nanti akan disewakan ya. Jadi nanti begitu kita masuk, kita akan bagi komputer SI tersebut menjadi beberapa cluster. Nah, di sini juga kita akan menemukan adalah resource pool. Cara kita membagi jatah CPU RAM. Contohnya jika ada peserta NOC2, maka kita batasi RAM-nya itu hanya 32 GB ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di dalam pusat komando atau vCenter tersebut kita akan menemukan beberapa fitur yang cukup menarik, yaitu HA, High Availability, di mana ini digunakan untuk menyalakan VM secara otomatis jika secara fisik mati. Jadi kalau kamar hotelnya itu mau dihidupkan ya, maka virtual mesin di dalamnya akan secara otomatis bisa hidup atau bisa mati. Ya, ini bisa menyeimbangkan beban ya dengan HA availability ini. Jadi kalau ada yang rusak, virtual mesinnya SI-nya rusak, maka dia bisa maintenance mode atau di shutdown ya secara otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu mematikan komputer SI yang sedang mengalami masalah. Selanjutnya kita langsung coba untuk DRS dulu, karena ini lanjutan dari HA. Biasanya DRS ini distribusi resource scheduler. Ini digunakan untuk melihat resource sumber daya tadi di kamar-kamar di sini. Contohnya ya, jika kamar di nomor 201, 202 ini penuh ya, hard disknya habis atau memorinya sudah habis, otomatis dia akan mencari resource yang paling kosong ya. Jadi akan cari SI yang paling kosong atau kamar yang kosong, maka dia pindahkan. Nah, fitur memindahkan ini secara otomatis ini namanya vMotion ya. Jadi fitur memindahkan virtual mesin yang sedang menyala antar server fisik tanpa downtime. Jadi kita nggak tahu bahwa komputer virtual kita itu yang tadinya ada di SI A pindah ke SI B tanpa melakukan downtime. Itu untuk pusat komandonya dari vCenter. Nah, kita akan sekarang melihat tentang engineering room, infrastruktur di belakang ya, di belakang layarnya, atau kita bilang di infrastruktur itu adalah VMware NSXT ya. Oke, seperti ini. NSXT adalah jantung dari jaringan. Jadi jaringan yang kita buat nantinya berupa jaringan fisik dan jaringan logik. Nah, untuk contoh ini kita lihat adalah jaringan logiknya. Jadi setiap pengguna atau penyewa atau tenan nantinya akan membangun virtual mesin seperti ini ya, VM, di mana virtual mesin ini ya mereka akan membangun sebuah gateway, pintu gerbang sampai ke jaringan fisik. Ini mikrotik jaringan fisik, di sini langsung terhubung internet. Yang ini dua adalah jaringan logik, ini di dalam SI ya. Di dalam SI ada sebuah VM ya, di mana jaringan penghubungnya adalah NSXT pembuatnya. Nah, setiap VM ini, virtual mesin ini akan terhubung ke gateway yang mereka buat sendiri. Jadi nanti ada T1 gateway untuk tenan. Ini jadi penyewa nanti akan membangun jaringan routernya sendiri. Nah, nanti akan dikirimkan ke T0 gateway. Ini adalah provider atau pemilik dari si NS atau administrator ya. Jadi ini adalah pemiliknya administrator atau pengelola ya. Jadi ada router pengelola di sini. Nah, ini yang dibangun sendiri oleh penyewa. Nanti akan dikirim ke T0 gateway dan akan dilepas keluar ke mikrotik, yaitu perangkat fisik.
seperti itu. Nah, untuk komunikasi antar segmen atau antar virtual mesin, di mana virtual mesin tersebut ya nantinya berkomunikasi di dalam SI tersebut menggunakan jaringan overlay, ya disebut juga jaringan overlay, dan dua ya, ada overlay dan VLAN transport. Nah, ini disebut juga dengan TZ atau transport zone ya. Oke, nah detailnya seperti ini, detail mendalam tentang jantung networknya atau VMware SI-nya. Jadi kalau kita lihat ada jaringan fisik ya. Kemudian ada jaringan logik. Ini konsep dari NSXT, jaringan fisik dan jaringan logik. Secara fisik seperti ini, kita memiliki beberapa SI ya, contohnya ada beberapa komputer atau fisik, infrastruktur, atau kita bilang ini bangunan hotel. Nah, setiap hotel atau setiap kamar di dalam hotel tersebut, yaitu VMware SI ini berkomunikasi bukan menggunakan jaringan manajemen, tapi dibuatkan sebuah jaringan ya, namanya tadi saya sebut di sini adalah underlay atau transport zone overlay ya. Jaringan fisiknya underlay overlay. Nah, mereka akan berbicara ya, membuatkan sebuah tunnel sendiri untuk agar aman antar SI. Jadi tidak melalui jalur manajemen, tapi melalui jalur namanya TEP, tunnel endpoint. Jadi memiliki tunnel sendiri ke tiap kamar ya yang disewakan supaya bisa komunikasi. Ini kita ibaratkan ini adalah jalur telepon yang ada di kamar. TEP, tunnel endpoint, setiap host SI dan edge node diberikan IP TEP. Nah, nanti ada edge node ya kita sebutnya. Kemudian cara kerjanya saat VMware A mengirim data ke VMware B ya, jadi misalnya di sini ada virtual mesin di dalam host A, di dalam SI A, mau bertemu di host B ya, datanya masih lewat sini. Jadi kita bikin virtual mesinnya, pengguna itu tidak tahu ya, tidak sadar bahwa dia membangun virtual mesin ada di SI A dan ada di SI B ya, ada di SI B. Kenapa tidak tahu? Karena dia akan lakukan secara otomatis menggunakan DRS ini, distribusi resource schedule. Jadi bisa dia simpan di sini secara otomatis oleh vCenter disimpan di sini. Ya, satu lagi mungkin bisa disimpan di sini. Ini supaya bisa komunikasi ya, menggunakan sebuah tunnel tadi underlay ya. Ya, cara kerjanya saat mengirim data VMware host B ke A ke host B, dibungkus atau enkapsulasi dengan namanya Geneva, enkapsulasi Geneva, dan dikirim dari antar TEP. Jadi kirimkan data dari SI sini, vCenter 1 ke virtual mesin 1 di dalam SI ini akan bicara. Nah, komputer SI sini ini kan miliknya adalah pengembang atau provider ya, atau pengelola administrator. Dia tidak tahu bahwa di dalamnya itu saling berkomunikasi, maka aman ya. Si administrator juga tidak akan tahu bahwa ada komunikasi di dalamnya ya, karena menggunakan tunnel. Nah, ini kalau kita melewati jalurnya bukan tunnel atau jalur manajemen ya, maka itu berbahaya ya, datanya tidak dijamin keamanannya. Tapi dengan seperti ini dia akan aman. Nah, setelah bisa berkomunikasi, tentunya akan membutuhkan jalur keluar. Di SI tersebut nanti otomatis akan terinstall sebuah virtual mesin ya, namanya Edge cluster ya, dimana Edge cluster tersebut ya, ada virtual mesin nama Edge cluster atau Edge node ya, kita sebut Edge node ya, dimana jalur Edge tersebut ini nantinya disimpankan sebuah router ya. Tadi kita sebut di sini ada namanya router T1 gateway miliknya penyewa, dan T0 gateway miliknya penyedia atau kita sebut milik administrator. Itu disimpannya nanti di dalam edge ya, edge cluster ya, di edge cluster ini. Nah, jadi ini contohnya ada virtual mesin ya di dalam SI yang terpisah. Misalnya ini contoh di dalam SI 1, SI 2, SI 3, SI 4, karena kita tidak tahu yang menyimpannya secara otomatis adalah VMware vCenter.
Nah, ini supaya bisa saling berhubungan terus keluar ke sini, maka kita harus membangun sebuah router gateway 1 ya. Ini yang membangun penyewanya, membuat sendiri routernya sendiri ya. Nah, supaya aman, di mana routernya si penyewa nanti terhubung ke routernya provider ya, atau punya admin. Di sini disebut tier 0 gateway. Kemudian mereka akan kirim ke dalam edge ya. Ya, ini di dalam edge ya, edge cluster di router, kemudian dibawa keluar. Nah, router kedua, router tier 1 dan tier 0 ini ada di dalam edge node, disebutnya edge node ya. Nah, gitu. Ini tadi konsep networking NSXT berbicara antar host SI ya. Ini transport zone ya. Transport zone atau TZ, ada overlay dan ada VLAN. Ini VLAN itu nantinya yang terhubung ke jaringan fisik ke sini. Ini menggunakan transport zone VLAN, sedangkan komunikasi antar SI ini menggunakan transport zone overlay ya. Jadi untuk berbicara antar SI, virtual machine di dalam SI ini menggunakan transport zone overlay. Jalur keluarnya itu menggunakan transport zone VLAN. Syarat selanjutnya adalah MTU-nya harus lebih dari 1600. Jadi harus diatur di MikroTik. MTU-nya ini di atas 1500 ya. Di atas 1500, bisa 1600 ke atas. Juga switch. Jadi pasti di sini ada switch secara fisik ya, di bawah router ini ada switch fisik. Nah, itu juga harus jumbo frame ya, MTU-nya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang VMware Cloud Director atau front desk-nya. Ini adalah lapisan paling atas dari vCenter dan NSXT-nya ya. Ini adalah gerbang pintu untuk menyewa atau tenan itu memesan kamar contohnya. Jadi di sini Bapak Ibu ada namanya VCD, VMware Cloud Director. Pertama adalah multi tenant portal, jadi bisa banyak sekaligus orang menyewa di sini ya, mendaftar masuk ke sini ya, penyewa itu kan masuk ke sini. Akan self service automation. Jadi kalau di websitenya kita memesan misalnya hard disknya adalah gold, kapasitas besar, RAM-nya kapasitas besar, nanti otomatis di sini kita bisa self service automation ya, langsung keluar profil daripada VMware yang telah dipesan. Kemudian di sini isolasi keamanannya, setelah ada katalog layanannya. Katalog layanannya itu misalnya tadi hard disknya berapa besar dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita akan menemukan namanya tenan organisasi. Jadi setiap kantor yang mendaftar, ada perusahaan-perusahaan penyewa ya, disebut juga tenan organisasi ya. Nanti di dalamnya pemisahan wilayah kerja antara tenan 1, tenan 2 dan seterusnya. Ya, kita sebut NOC ya. Saya sebutnya di sini NOC 1, si penyewanya itu NOC 1 dan seterusnya. Di mana setiap tenan organisasi dan penyewa tersebut nantinya bisa membuat beberapa virtual mesin, tergantung biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada admin mengambil di sini cloud resources, tadi saya sudah ceritakan di sini ya, di mana admin itu akan membuat tier 0 dan dari NSXT dan memberikannya ke VCD. Jadi yang tadi dibuat di admin yaitu NSXT 0 ini akan muncul, akan diberikan di VMware Cloud Director, akan terlihat. Jadi mereka tinggal menambahkan satu lagi tier 1 gateway-nya dibuat oleh penyewa. Jadi disediakan ke VCD sebagai external network ya. External network ini disediakan oleh pengembangnya atau providernya atau administratornya ya. Nah, otomatisasi kerjanya seperti apa? Ini sebuah contoh ya. Kalau nanti bapak-bapak peserta diklat itu kita sebut peserta NOC 1, 2 dan seterusnya. Ini contohnya adalah peserta NOC 1.
dia nanti akan membuat edge gateway-nya sendiri di portal VCD ini. Jadi dia akan membuat sebuah router di sini, ya. Kemudian setelah membuat router, VCD akan secara otomatis memerintahkan NSXT untuk membuatkan tier 1 gateway. Jadi mohon maaf, ini di sini edge gateway-nya tier 0 itu sudah dibuatkan, ya. Jadi dia akan membuatkan tier 1, ya. Tadi tier 1, kemudian tier 1-nya ini akan diteruskan otomatis oleh VCD ke tier 0, yang sudah dibuatkan oleh administrator atau pengelola. Kemudian apa saja yang dikerjakan oleh penyewa? Nanti penyewa juga akan membuatkan segmen namanya. Jadi tier 1 gateway tadi nanti bisa ditambahkan beberapa segmen. Ini seperti nick-nicknya di dalam gateway, ya. Ada segmen A, segmen B, segmen C, itu terserah, nanti bisa dibuat oleh penyewa. Tiap segmen nanti bisa disimpankan sebuah virtual mesin atau beberapa buah virtual mesin seperti ini. Nah, ini adalah lingkungan penyewa atau si tenan tadi bekerja, ya. Mungkin ini sedikit ilustrasi dari prinsip kerja cloud computing. Jadi pelatihan ini sebenarnya berbasis lab, ya. Kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya cara kerja sebuah cloud computing, karena jaringan cloud computing tidak mungkin memiliki hanya satu pipa. Jadi sebuah hotel tidak mungkin hanya memiliki satu pipa. Jadi di belakangnya itu pasti ada beberapa jaringan komputer yang terhubung. Sesi selanjutnya kita akan melihat bagaimana tiap komponen jaringan ini, SC, NSXT, vCenter, dan VCD bekerja. Plus kita akan melihat bentuk secara praktik, melihat seperti itu, ya. Terima kasih untuk yang sesi 1 ini. Kita akan teruskan ke sesi selanjutnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana praktiknya untuk penerapan topologi VMware Cloud Directory ini. Tadi saya sudah bercerita tentang hotel digital, di mana ada beberapa SI yang kita anggap sebagai bangunan fondasi daripada topologi VMware Cloud ini. Nah, ini untuk detailnya seperti ini. Jadi secara fisik saya memiliki sebuah mikrotik, ya, sebagai router yang menghubungkan ke internet, di mana di mikrotik tersebut pada studi kasus ini saya bagi menjadi 3 jaringan, 4 dengan internetnya. Yang pertama adalah jaringan untuk manajemen, yaitu mengatur semua virtual mesin. Yang kedua adalah jaringan 252, mohon maaf ini 252, ya, bukan 251, yaitu jaringan 251 kita sebut juga nantinya akan digunakan sebagai jalur yang digunakan sebagai jalur transport zone, overlay, dan VLAN, di mana ini akan digunakan untuk sebagai tunnel menghubungkan antar VMware SC di sini. Yang terakhir adalah jaringan dengan VLAN 254 yang digunakan menjadi jaringan ETH4 digunakan sebagai uplink tier 0. Ya, di sini keluaran ke mikrotik, nanti dari tiap pengguna atau penyewa akan keluar menggunakan jaringan 254 atau tier 254. Semua jaringan ini terhubung pada sebuah suite manajemen layer 2 dan layer 3, di mana suite manajemen tersebut akan terhubung dengan router tadi berdasarkan VLAN. Jadi untuk jaringan manajemen kita gunakan VLAN 3, sedangkan jaringan untuk TEP, tunnel endpoint, kita gunakan VLAN 252,
Ya, saya kembali ralat di sini 252 ya. Kemudian jalur untuk uplink tier 0 adalah menggunakan VLAN 254. IP-nya seperti ini. Selanjutnya tiap switch VLAN ini terhubung pada pondasi yaitu VMware SI. Terdapat beberapa buah VMware SI yaitu SI1, SI2, SI3 dan SI4. Ini sebagai contoh kecil saja. Sebenarnya saya memiliki banyak SI, di mana untuk mengatur SI ini kita akan menggunakan sebuah perangkat yaitu vCenter ya. Jadi the manager atau vCenter akan mengatur SI ini, di mana pengaturan SI tersebut adalah membagi menjadi 2 klaster contohnya. Yang pertama adalah penempatan host resource alokasi. Pertama adalah untuk cluster manajemen. Ya, ini cluster manajemen ya, dimana ini tidak boleh digunakan atau disewakan kepada pelanggan atau kepada tenan. Yang kedua adalah cluster untuk tenan atau yang akan disewakan. Jadi ada 2 cluster dibuat ya, di mana cluster yang kedua ini nanti akan terhubung langsung dengan VCD, VMware Cloud Director dan NSXT untuk tiap pelanggan membangun jaringan komputernya sendiri di sini ya, sebagai cloud computing. Kemudian pada cluster manajemen, di mana karena ini adalah sifatnya adalah seperti ruangan untuk staf atau kantor ya, tidak boleh diganggu oleh penyewa, maka ruangan atau hotel bagian kantor ini akan dilengkapi dengan vCenter. Bentuknya adalah virtual mesin. Kemudian paling penting adalah harus ada DNS server sebagai domain control di sini. Ya, diletakkan pada cluster manajemen ya. Kemudian ada VCD, VMware Cloud Director. Kemudian ada NSXT ya, sebagai bagian belakang jaringan yang akan membangun jaringan logik di sini, di mana NSXT akan membuat sebuah NSXT node ya, yang digunakan untuk menyimpan tier 0 gateway dan tier 1 gateway ya. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa konfigurasinya. Pertama, saya memiliki mikrotik di sini. Ya, ini sumber internet. Kemudian ada jaringan yang kita tadi bilang bahwa di sini adalah manajemen ya. VLAN 3 nantinya terhubung pada sebuah switch VLAN 3. Kemudian di sini ada juga tier 0 gateway atau VLAN yang akan terhubung pada jaringan switch di VLAN 252. Dan yang terakhir adalah yang digunakan untuk tier 0 gateway keluar ke internet untuk jalur penyewa atau tenan. Ini semua NIC ini, interface ini akan terhubung dengan switch manajemen ya. Di sini kalau saya buka terdapat VLAN 3 ya. Kemudian ini digunakan untuk manajemen. Terdapat VLAN staf VLAN 3, kemudian ada VLAN 252 ya. Saya sebut ini digunakan untuk tunnel endpoint, transport zone overlay dan VLAN. Yang terakhir VLAN 254 yang digunakan jalur keluar menuju internet untuk para penyewa atau tier 0 gateway.
Ini adalah ESI yang sebagai pondasi daripada cloud computing ini, di mana ini kita ibaratkan tadi adalah hotel digital digunakan untuk menyimpan virtual mesin atau kamar-kamar yang akan disewakan. Pertama, ESI yang kedua ini, satu dan kedua ini dengan alamat IP 101.2 ini adalah VLAN untuk manajemen. Kita lihat di dalamnya, di sini terdapat server DNS ya, menggunakan Windows Server. Kemudian ada juga di sini adalah server DNS, kemudian ada bagian selanjutnya adalah masih tetap di dalam cluster manajemen nantinya yang tidak disewakan. Nah, di sini kita lihat ada vCenter ya, bentuknya di deploy di sini, bentuknya virtual mesin seperti ini. Kemudian ada yang ketiga, ini yang disewakan untuk peserta atau pengguna, atau ya untuk tenan, ini yang untuk disewakan. Oh maaf, ini masih masuk ke dalam klaster yang tidak disewakan ya, ini masih ke dalam manajemen karena di sini ada NSXT-nya. Ya, NSXT diletakkan pada ESI yang digunakan sebagai manajemen. Yang kita sewakan untuk pengguna atau tenan adalah VMware yang lain, ESI yang lain. Contohnya adalah ini di 8 ya, saya akan ambil 10 seperti ini, 10 atau saya cek dulu. Ya, ini cluster manajemen, yang ini cluster untuk tenan yang harus disewakan. Ya, ini disewakan ya. Ada beberapa NOC 1 ini hasil daripada pengguna yang menyewa ya. Nah, untuk membuat ini sebenarnya kita tidak membuat pada VMware ESI, ini dibuat oleh VMware VDC atau Virtual Cloud Director dibuatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dapurnya atau jaringan di belakang layar tadi menggunakan NSXT. Jadi sekarang tadi saya sudah tunjukkan bagian ESI tadi ya, yang disewakan. vCenter ada di sini, di jaringan di ESI cluster manajemen, kemudian ada cluster penyewa atau tenan. Nah, sekarang kita akan bedah menggunakan vCenter ya sebagai the management yang mengatur seluruh ESI-nya. Ya, untuk cluster untuk VCD sendiri atau untuk direktor sendiri, untuk VCS atau vCenter sendiri, ini dia IP-nya 192.168.102.1.0 seperti ini. Ya. Jadi pengaturan cluster-cluster akan diletakkan di sini. Ya. Ini login harus menggunakan domain control atau menggunakan server domain ya namanya. Ini bagian dari vCenter. Nah, di sini dikelola ya. Kita membuat data center primary dulu. Kita bisa membuat beberapa data center. Contohnya ini adalah saya buat satu data center primary. Di dalamnya ada manajemen cluster yang digunakan untuk menyimpan vCenter, menyimpan ESI, menyimpan NSXT, menyimpan VCD di sini.
Nah ini SI-nya ya. Yang tadi saya cerita, ini server SI-nya. Jika kita buka menggunakan vCenter seperti ini, jadi kita tidak perlu membuka SI satu-satu, cukup dari manajemen aja, manajer, yaitu vCenter. Kemudian ini vCenternya sendiri bentuknya adalah virtual machine di sini. Nah, seperti ini. Bisa langsung dijalankan berbasis konsol seperti ini dengan konsol Linux ya. Selanjutnya di sini ada NSXT ya, karena tidak bisa diganggu gugat maka simpan di manajemen cluster. Nah ini NSXT. Kemudian ada VCD, virtual VMware Cloud Director. Ini sebagai antarmuka antara pengguna atau pelanggan dengan sistem, di mana nanti mereka akan menyewa, akan membangun jaringan di dalamnya. Kemudian di sini ada kebutuhan selanjutnya adalah untuk menjalankan vCenter kita memerlukan server DNS. Ya, ini menggunakan Windows Server. Ya, seperti ini. Nah, semuanya ini kita bisa melihatnya ada di dalam SI sebenarnya, tapi tidak terlihat berada di dalam salah satu SI. Kalau mau melihat contohnya seperti ini, untuk SI 103 jenis VM yang ada adalah ada vCenter di dalamnya. Ya. Atau di dalam vCenter kita bisa melihat di sini ada di dalam SI 103 sebagai hostnya. Ya, komputer host adalah komputer yang menyimpan virtual machine ya, PC host kita sebut. Sedangkan virtual machine ini biasanya disebut juga dengan PC guest ya. Ya seperti ini. Kemudian ada training stable cluster. Ini adalah yang disewakan, dimulai dari 10, 11 sama 14 SI-nya, dimana di dalamnya nanti secara otomatis berdasarkan VMware Cloud Director, maka penggunanya akan memiliki sebuah tempat ya. Ya, contohnya ini tenan pengguna NOC1, dia akan dapat menyimpan atau membuat virtual machine yang dibuat di VCD. Nanti akan munculnya adalah di dalam SI, VMware SI, cuman dikelola atau terlihat oleh manajemen di sini. Nah, sekarang kita lihat dapurnya, yaitu NSXT. Untuk NSXT kita bisa coba NSXT yang ini, admin, passwordnya set. Ini untuk NSXT admin. Maaf, salah saya. NSXT yang ini, NSXT. Nah ini halaman NSXT ya. Pertama di NSXT saya harus menghubungkannya dengan komputer manager. Saya harus menghubungkannya dengan vCenter seperti ini, terhubung, register. Kemudian kita diminta untuk membuat transport zone ya, jadi akan menghubungkan antar host dengan host, SI dengan SI bukan melalui jalur manajemen, tapi melalui jalur khusus yang kita bilang tadi, yaitu VLAN 251 dan VLAN 254 sebagai TEP atau tunnel endpoint. Nah, ini uplink profile TEP-nya. Nah, ini host yang dihubungkan. Nah, kita berada di cluster yang akan disewakan seperti ini. Ada 3 cluster, ada 3 SI yang harus terhubung. Nah, mereka ini terhubung dengan masing-masing menggunakan jaringan khusus yang saya bilang tadi, transport zone TEP, transport endpoint. Ya. Kalau kita lihat di sini ada tunnel yang sedang berlaku 1 buah, yaitu dari komputer menggunakan 252 ya, di remote IP 251 ya, 252 ya, ini menghubungkannya tunnelnya. Jadi akan menghubungkan SI ini dengan yang lain menggunakan SI 111 menggunakan tunnel endpoint sudah terhubung. Dengan apa dihubungkannya saat ini? Yaitu dengan Edge node yang ini. Ya, lihat di sini terhubung. Jadi kalau saya gambarkan secara data seperti ini gambarnya. Ya.
dari tiap SC tadi yang terhubung menggunakan tunnel endpoint, mereka akan terhubung ke Edge node ini yang ada di dalam cluster manajemen. Ini menggunakan transportation tunnel endpoint. Ya, saya ambil contoh di sini jika pengguna membuat sebuah jaringan di sini satu, ya, dan satu lagi selesai di sini, maka ini berbicara menggunakan tunnel endpoint. Terus diteruskan ke Edge node menggunakan tunnel endpoint, selanjutnya dilarikan ke atas atau ke jaringan keluar internet menggunakan uplink tier 0 gateway. Jadi bukan jalur manajemen, tapi menggunakan jalur ini dan jalur ini, jalur pilihan TEP dan jalur tier 0 gateway. Ya, kita kembali ke NSX. Selanjutnya kita bisa lihat networknya. Ini ada tier 0 gateway. Ini disediakan oleh provider atau administrator. Yang ini harus dibangun sendiri nanti oleh peserta diklat atau dibangun oleh pelanggan atau tenan. Contohnya kalau kita lihat secara topologi, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang, oke. Di sini tier 0 gateway disediakan oleh provider yang langsung berhubung atau terhubung ke router mikrotik. Di atas router mikrotik, ya. Jadi di sini langsung terhubung. Kemudian tier 01 gateway yang dibuat oleh peserta atau pelanggan itu ada di bawah. Nah, ke bawah, ya, mereka bisa menentukan jaringannya sendiri, terserah peserta atau pelanggan. Sebagai contoh, mereka bisa membuat jaringannya sendiri di sini 10921, kemudian ada 19248, ada seperti ini. Nah, ini yang dibangun oleh pengguna atau pelanggan. Nah, supaya bisa sampai ke atas, sampai ke router gateway ini dilakukan secara otomatis, ya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel routing. Kenapa? Karena kita akan menggunakan segmen jaringannya itu menggunakan jaringan router BGP, ya. Jadi langsung routing dinamis. Nah, ini contohnya routing BGP dinamis yang kita buat. Saya hapus, saya lihat dulu di sini routing BGP, saya edit ya. Nah, ini routingnya kita menggunakan BGP seperti ini, dihidupkan. Kemudian di mikrotik tentunya sudah dipasang routing BGP, ya. Lokal hostnya, lokal AS-nya, autonomous systemnya aja 65002 untuk yang VMware atau untuk yang di NSXT. Sedangkan untuk yang di router mikrotik adalah di sini kita harus pasang juga router routing BGP, ya. Kita menggunakan 65001, ya, AS-nya, autonomous systemnya. Jadi secara otomatis kalau kita lihat gambar ini, skema network yang ada seperti ini, kita cukup membuat routing BGP di sini, kemudian nanti secara otomatis kita iklankan, otomatis akan teriklan ke atas, ya. Jadi semua jaringan ini beserta virtual mesinnya ini dibangun oleh peserta atau oleh pelanggan melalui jaringan melalui VMware VCD, VMware Cloud Director. Kalau kita lihat di sini, ya, kita coba masuk. Ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Di sini ada penyewa atau tenan organisasi, ya, organisasi VDC-nya. Di sini ada penggunaan NOC 1, pengguna NOC 2, di mana ini sudah disediakan username dan passwordnya. Sebagai contoh untuk pengguna NOC 1, nanti kalau dia login harus menggunakan tenan organisasinya dimasukin, yaitu pengguna NOC 1, dan dia akan bisa membangun jaringannya di dalam. Contohnya seperti ini. Ya,
Nah, ini karena saya lewat jaringan administrator bisa langsung. Mereka akan menemukan bagian network untuk membuat segmen jaringan. Ya, mereka membuat 2 segmen, yaitu segmen 10.111 dan 10.112. Ya, dimana di sini akan terhubung pada NG gateway, ya, yang mereka buat, yaitu router sendiri, mereka sendiri dibuat di sini. Ya. Kemudian di sini bisa menentukan firewall dan NAT-nya. Untuk firewall-nya semua tujuannya disetujui, di allow. Untuk NAT-nya juga dibuat di sini. Ya, di NAT untuk ke arah jaringan keluar. Kemudian setelah memiliki jaringan sendiri, yaitu edge gateway dan network segment, mereka tinggal membuat pelanggan tinggal membuat virtual mesin di sini. Dan di aplikasi ada virtual mesin. Nah, di sini ada 3 buah virtual mesin yang mereka buat, yaitu Windows Server, server Linux dan sebagainya. Ya, ini dalam keadaan off ya. Ya, kalau mau start ada di sini. Saya kecilkan dulu. Seperti ini ya, tinggal power on. Kita coba dulu 1. Biasanya sini ada prosesnya untuk power on seperti ini. Ya, ini membuat ini secara otomatis akan tercipta atau terbentuk pada jaringannya ada pada pada NSXT. Cloud Director mana pada NSXT ini. Ya. Dia akan NOC1 tadi, segmen NOC1, NOC3, NOC7, NOC2, di mana NOC1? Sepertinya ada di, nah ini dia, ya. Ya, di sini ada window 2 segmen tadi, kemudian masing-masing segmen ada DHCP, kemudian ada kliennya, NOC1 gateway. NOC1 gateway, ya betul. Nah, ini kalau kita lihat virtual mesinnya, kalau sudah berjalan seperti ini, power on, kita bisa buka di konsol langsung. Nah, seperti ini berjalan Linux Alpine ya. Ini saya tunjukkan contoh saja. Ya, ini kita coba apakah jaringannya masih hidup. Ya, bisa ke internet juga ya, karena jalur keluarnya itu adalah melewati jaringan tier 0 gateway yang telah kita hubungkan ke MikroTik. Baik, mungkin itu sedikit tentang sekilas daripada VMware Cloud Director ya, untuk membuat sebuah cloud, bagaimana cloud itu bekerja di balik layar ya. Kita tadi sudah ibaratkan dari awal seperti membangun sebuah hotel ya, untuk pemesanannya atau penyewaannya bisa menggunakan VMware Cloud Director. Untuk jaringan yang dibuat bisa menggunakan NSXT. Untuk pengelolaan virtual mesin, semua sumber daya bisa menggunakan VMware Cloud Direct, menggunakan vCenter. Kemudian untuk bangunan dasarnya atau menyimpan virtual mesin adalah dengan VMware SC. Nanti kita akan teruskan ke bagian yang ketiga. Bapak Ibu, untuk semua materi infrastruktur cloud dan data center ini telah kita praktekkan di BMTI. Untuk kelanjutannya Bapak Ibu diminta untuk melakukan desimilasi ya. Jadi dari beberapa materi yang banyak yang kita lakukan teori dan praktek ini, Bapak Ibu boleh memilih salah satu yang untuk dijadikan desimilasi. Saya memberikan beberapa pilihan materi. Yang pertama adalah jika peralatan Bapak Ibu cukup lengkap, maka bisa menggunakan teknologi infrastruktur cloud dan data center mulai dari membangun jaringan menggunakan
administrasi sistem jaringan, ya mulai dari konfigurasi switch, router, kemudian ONU dan sebagainya. Kemudian jika Bapak Ibu cukup lengkap lagi, memiliki beberapa server, bisa menginstalkan server seperti SC dan vCenter. Namun Bapak Ibu juga bisa memilih yang paling sederhana, yaitu yang nomor 2 misalnya, yaitu instalasi konfigurasi Windows Server sebagai domain control. Dan itu bisa dipadukan juga dengan yang nomor 3. Jadi satu desimilasi jika peralatannya kurang lengkap, bisa melakukan yang 2 ini saja, ya, pilihan yang 2 ini. Nah, untuk melakukan pilihan yang 2 ini, saya buatkan skema seperti berikut, ya. Skemanya adalah seperti gambar berikut. Topologi desimilasi untuk instalasi dan konfigurasi Windows Server 2019 sebagai domain control dengan Active Directory dan penyimpanan terpusat menggunakan TrueNAS. Nanti Bapak Ibu di sekolah cukup menggunakan VMware Workstation seperti ini atau menggunakan jenis virtualisasi yang lain, ya. Nah, nanti skemanya adalah pertama VMware atau Virtual Machine Workstation-nya, ya, dihubungkan. Yang pertama adalah menggunakan jaringan NAT, ya, VMnet NAT, yaitu VMnet 8, dan ada jaringan host only yaitu VMnet 1, ya. Jadi ada satu LAN card, ya, yang keluar. Nah, itu menggunakan VMnet 8 yaitu NAT. Biasanya VMnet 8 akan membuatkan sebuah router, tapi routing, ya, yaitu alamat IP-nya bisa berubah-ubah, ya. Ini tergantung VMware akan memberikannya. Dalam contoh ini adalah 192.168.137.0. Ini otomatis diberikan oleh VMware, ya. Nah, Bapak Ibu bisa meletakkan sebuah virtual machine yang kita sebut sebagai PC Guest. Ini adalah Windows Server 2019, ya, yang terhubung ke jaringan NAT, ya, VMnet NAT ini. Jangan lupa bahwa Windows Server di sini bentuknya adalah PC Guest, yaitu virtual machine, memiliki 2 LAN card. Jadi akan dijadikan sebagai router. Satu terhubung ke jaringan NAT, satu lagi, ya, terhubung ke jaringan host only. Host only adalah jaringan yang tidak keluar, hanya ada di dalam virtual machine. Jadi yang dikeluarkan satu, yang satu lagi adalah jaringan host only, yaitu VMnet 1. Di mana jaringan VMnet yang host only ini akan terhubung dengan Windows 10 client dan TrueNAS, sebuah VMware lagi namanya TrueNAS. Jadi ada 3 virtual machine, ya, yaitu pertama Windows Server, yang kedua adalah Windows 10, yang ketiga adalah TrueNAS. Untuk yang Windows Server dengan 2 LAN card, satu ke VMnet 8 atau NAT, satu lagi ke VMnet 1 atau host only. Selanjutnya Windows 10 akan terhubung ke host only, ya. Kemudian biasanya ini ada DHCP, ya. DHCP-nya dimatikan di sini supaya dia tidak memiliki DHCP, tapi langsung dari sini diberikannya IP-nya tanpa DHCP, ya. DHCP-nya dimatikan. Kemudian TrueNAS juga di sini dibuatkan. Satu lagi TrueNAS, sama-sama menggunakan VMnet host only. Selanjutnya apa yang harus dikonfigurasikan? Langkah pertama, jika semuanya sudah terinstall, Bapak Ibu dapat mengkonfigurasikan. Pertama adalah Windows Server, diinstalkan namanya Domain Control Active Directory, diinstalkan DNS Server, boleh dibuatkan DHCP Server sebagai opsional, buatkan File Server Folder Redirection, buatkan ISCSI Initiator, ya, yang terhubung ke TrueNAS, ya. Buatkan router IP forward. Jadi di sini ada buat router, ya, ke atas, dan untuk diberikan NAT untuk ini agar juga dapat bisa ke internet, ya. Tadi ini LAN card-nya. Jadi sebagai router, satu ke atas, IP-nya otomatis ini diberikan oleh VMware. Yang ke bawah ini ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu. Ya, ini dalam contoh ini ditentukan adalah 56.1. Tentunya dibuatnya di router sini, di dalam domain control ini. Selanjutnya komputer ini Windows 10, ya, dan TrueNAS ini akan terhubung ke jaringan menggunakan VMnet 1. Kemudian Bapak Ibu di TrueNAS dilakukan konfigurasi, yaitu membuat jetpool data, dataset di share,
kemudian share-nya seperti ini, TrueNAS, redirection, folder dan sebagainya untuk agar ditemukan di Windows 10. Jadi buat storage server, ISCE target dan Samba NFS. Jangan lupa di sini hard disk yang dibutuhkan tambahkan sekitar 5 atau 6 hard disk virtual ya bentuknya. Hard disk pertama buat sistem operasi TrueNAS-nya, sisanya untuk RAID-nya. Nah, seperti itu. Nanti di sini akan dilakukan ISCSI inisiator sehingga akan menemukan hard disk virtual. Nah, lalu apa yang harus dilakukan pada Windows server selanjutnya? Bapak Ibu setelah menginstal di sini Active Directory, ya jadi domain control, buatkanlah sebuah organisasi unit, sebuah grup dan sebuah aturan atau GPO, grup police object. Buatkan user dua buah, user 1 dan user 2. Sedangkan untuk GPO-nya, grup police-nya di sini ya, yang pertama adalah disable control panel. Jadi nanti pengguna yang ada di Windows 10 jika sudah login menggunakan user yang ada di Windows Server, maka dia tidak boleh mengakses control panel. Kemudian yang kedua adalah active desktop wallpaper, di mana di sini akan diberikan aturan bahwa semua desktop yang ada di Windows 10 ini nanti diambil dari wallpaper atau buat file JPEG atau gambar yang dijadikan wallpaper dari Windows Server. Jadi nanti login wallpapernya akan berganti berdasarkan yang diberikan oleh Windows Server. Nah, itu diterapkan oleh setiap pengguna nanti usernya. Kemudian di sini juga nanti akan Bapak Ibu temukan tadi adalah roaming profile dan sebagainya di sini. Sebentar, di sini digunakan redirection, roaming profile dan file share lainnya. Maksudnya di sini adalah nanti di sini akan muncul drive jet ya, drive jet yang berisi TrueNAS core tadi, ISCSI target ya. Nanti ada di sini. Jadi pengguna itu ada sebuah hard disk ya, bisa disebut jet drive. Jika menyimpan datanya di sana, maka akan otomatis tersimpan di TrueNAS pada bagian redirection folder. Jadi ada folder redirection dan profile. Jadi dia login menggunakan profilnya, menggunakan user account-nya sendiri, maka profilnya akan nempel. Jika komputer ini berganti orang atau berganti user, maka user yang kedua lah yang menggunakan profilnya. Jadi profilnya berbeda. Nah, alur kerjanya seperti ini. Windows Server 2019 berfungsi sebagai domain control dan DNS. Windows Client join domain ke lokal menggunakan DNS yang diberikan tadi di sini. Jadi ini join domain dulu. Kemudian nanti ada folder redirection, My Document dan Picture. Jadi My Document Picture-nya nanti ada di dalam TrueNAS. Jadi setiap menyimpan data di My Document otomatis tersimpan di TrueNAS. Setiap menyimpan data gambar di My Picture otomatis akan tersimpan di TrueNAS. Diarahkan ke share di TrueNAS. Roaming profile disimpan di share profile TrueNAS di sini. Ya, setiap pengguna memiliki profilnya sendiri di sini. Windows Server melakukan ISCSI inisiator ke TrueNAS storage terpusat. Nah, jadi nanti Windows Server itu akan melakukan inisiator dan target ya ke TrueNAS. Semua klien dihadapkan dengan kebijakan profil, yaitu penyimpanan terpusat. Jadi ringkasan layanan Windows Server adalah ada DNS, Active Directory Domain Control, ada DNS, ada DHCP server opsional kalau mau dibuat di sini, kalau nggak statik semua. Ada file server, ada ISCSI inisiator, ada router ke atas. Ya, informasi domainnya boleh menggunakan lab lokal namanya. DNS servernya alamat server DNS ini sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian ketiga ini, yaitu bahan desimilasi. Baik Bapak Ibu, mungkin video tersebut bisa menjadi rujukan dan Bapak Ibu di sekolah silakan melakukan desimilasi tentang praktek baik daripada cloud dan data center ini. Mungkin sekian saja video dari saya. Silakan bekerja dan belajar. Terima kasih.